Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat menarik dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mengapa saya katakan ini menarik? Sebab selama ini kita menyebut diri percaya pada Yesus. Nah, seperti apa percaya itu dan bagaimanakah kita memberitakan Injil Yesus Kristus? Mari kita belajar dari bagian Alkitab ini. Sebelum kita membaca kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Engkau Allah yang mengasihi manusia. Engkau merancang yang baik bagi makhluk ciptaanmu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami meyakini dengan kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyinya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, pernahkah engkau melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, lalu gagal? Pernahkah engkau mengerjakan sesuatu dengan sepenuh jiwa, tetapi hasilnya nol besar? Dan ketika engkau tidak menghasilkan apa-apa, bagaimanakah reaksimu jika ada orang datang kepadamu dan memintamu untuk mengerjakan itu kembali? Apakah engkau akan melakukannya? Besar kemungkinan engkau akan menolaknya atau malah marah kepada orang itu. Saya sudah bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, dan hasilnya nol besar, tidak ada hasil apa-apa, lalu masih disuruh lagi untuk bekerja. Saudara, dalam bacaan kita saat ini, kita menemukan realitas yang sama, tetapi reaksi orang yang mendapatkan perintah untuk mengerjakan hal yang sama, berbeda dengan yang saya gambarkan tadi. Cerita ini berlatar belakang, perhatikan ayat 1, Danau Genesaret. Nama danau ini ada 3. Danau Genesaret, Danau Galilea, dan Danau Tiberias. Mengapa disebut Danau Genesaret? Karena memang di pinggir danau itu ada kampung namanya Genesaret. Mengapa disebut Danau Tiberias? Karena memang di pinggir danau itu ada sebuah kota yang bernama Tiberias yang dibangun oleh Kaisar Tiberius. Dan mengapa disebut Danau Galilea? Karena dalam bahasa Israel, Galil itu artinya cincin. Jadi kalau kita ada di perbukitan, melihat ke danau itu menyerupai cincin. Nah, saudara sekalian, Petrus dan anak-anak Zebedeus
baru saja selesai mencari ikan semalaman dan hasilnya nol besar. Nah, ketika tiba di pantai, di saat mereka sedang membersihkan jala, muncullah Yesus. Lalu Yesus meminjam perahunya Simon. Dia meminjam perahu itu untuk digunakan sebagai mimbar pewartaan. Jadi ketika orang berdiri di pinggir danau Genesaret, Yesus meminjam perahu Simon, lalu meminta agar perahu itu bertolak agak jauh ke dalam, dan dari perahu itulah Yesus berkhotbah. Yesus menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan dari atas perahu. Jadi para pendengar ada di pinggir danau Genesaret, dan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari atas perahu. Mimbar Yesus perahu. Ini sesuatu yang kreatif, saudara sekalian. Mimbar pewartaan tidak seperti yang selama ini kita saksikan. Yesus menyampaikan firman Tuhan dari atas perahu. Nah, setelah Yesus selesai melaksanakan tanggung jawabnya itu, Yesus menjumpai Simon dan berbicara kepadanya. Perhatikan ayat 4. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Simon baru saja selesai menangkap ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu tergambar dalam jawaban Simon pada ayat yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam, saudara sekalian. Bekerja kerasnya sepanjang malam. Jadi Simon ini orang yang tekun, orang yang ulet, orang yang rajin bekerja. Bayangkan sepanjang malam dia bekerja. Sepanjang malam bekerja apa? Bekerja menangkap ikan. Tetapi hasilnya nol besar. Sepanjang malam kami bekerja keras. Jadi bukan bekerja setengah-setengah, memang sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya. Profesionalismenya sebagai seorang nelayan, dia tunjukkan di situ. Simon tidak main-main dengan pekerjaannya. Simon sangat serius dengan pekerjaannya. Dan itu disampaikan kepada Yesus. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, saya mengajak kita semua untuk memahami kondisi psikis dari orang yang semalaman tidak tidur, bekerja keras, mencari ikan, dan tidak mendapatkan apa-apa. Bertekun semalaman mencari ikan, tidak tidur, dan tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kelelahan, mereka membersihkan jala mereka. Ya. Kemudian muncullah Yesus dan menyampaikan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau Anda ada di posisi Simon Petrus, apakah Anda akan melakukan perintah ini? Anda sudah bekerja semalaman mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian esoknya, saatnya untuk beristirahat. Lalu datang orang mau mengatakan begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Anda mau melakukan itu. Dalam kelelahan tubuh setelah semalaman bekerja mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi secara fisik Anda lelah, secara psikis juga Anda lelah karena Anda tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika ada orang datang kepadamu meminta agar engkau bertolak ke tempat yang dalam dan kembali bekerja, menangkap ikan, menebarkan jala, apakah Anda akan melakukannya? Besar kemungkinan Anda tidak akan melakukannya. Mengapa? Itu sudah Anda lakukan dan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa lagi harus melakukan pekerjaan yang sama? Bukankah semalaman pekerjaan itu sudah dilakukan dan Anda tidak mendapatkan apa-apa? Anda bisa marah terhadap orang yang menyuruh itu. Bisa marah, bisa tersinggung terhadap orang yang menyuruh engkau bekerja lagi menjala ikan. Anda bisa saja berprasangka buruk. Ini orang serius atau menyindir? Saudara, sekarang perhatikan jawaban Simon Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Saudara, Simon Petrus telah menyampaikan, dia telah gagal, dia tidak menangkap ikan. Tidak mendapatkan hasil dari proses dia menangkap ikan, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi kemudian, Simon mengatakan di sini, tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau yang dimaksud adalah Yesus, pengkhotbah hebat kala itu, yang menakjubkan banyak orang dengan pengajarannya dari atas perahu itu. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mengapa? Mengapa Simon pada akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Saudara, ini banyak orang yang menyaksikan. Yesus baru saja selesai berkhotbah. Jadi ada banyak orang yang menyaksikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Simon sebagai orang yang tahu tata krama, yang menghormati pengkhotbah agung itu, menghormati yang disapanya di sini guru, dia mau tidak mau harus menebarkan jalannya. Jadi dia melakukan ini karena hormatnya kepada Yesus. Dia menebarkan jala itu. Nah, setelah jala itu ditebarkan, apa yang terjadi? Perhatikan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Luar biasa saudara sekalian. Di saat Simon melaksanakan apa yang Yesus perintahkan, di saat itu juga dia menuai keberhasilan. Dia menuai kesuksesan. Di saat dia melaksanakan apa yang Yesus perintahkan, Simon menuai keberhasilan. Inilah sesungguhnya pengajaran bagi kita, apa yang disebut dengan percaya. Ternyata yang disebut percaya itu bukan sebatas mempercayai apa yang dikatakan oleh orang yang kita percayai. Tetapi yang disebut percaya adalah mempercayai apa yang dikatakan dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang kita percayai. Itu percaya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, itu berarti mempercayai sungguh-sungguh apa yang Yesus katakan. Dan melakukan apa yang Yesus katakan. Itu tuh percaya. Nah, dalam bahasa yang sederhana, itu disampaikan oleh penginjil Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Ternyata yang disebut percaya itu adalah taat. Yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang yang taat. Yang tidak taat, perhatikan Yohanes 3:36, yang tidak taat, murka Allah ada di atasnya. Inilah sesungguhnya pengajaran Yesus bagi kita. Yesus memberikan perintah kepada Simon untuk menebarkan jala. Dan Simon mempercayai perintah itu dan melakukannya. Dan ketika dia mempercayai perintah itu dan melakukannya, dia menuai berkat Tuhan. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari hal ini? Dalam menjalani kehidupan, bukankah ada pada kita perintah-perintah Tuhan? Jika kita ingin mengalami berkat Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan itu. Pintu gerbang terjadinya mujizat di dalam kehidupan pribadimu, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan komunitasmu, di dalam kehidupan persekutuanmu adalah mentaati perintah Tuhan. Kemudian, saking banyaknya berkat yang dialami oleh Simon dan teman-temannya, mereka meminta bantuan dari teman-temannya yang lain untuk menarik jala itu. Dan kedua perahu itu penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, mengapa tidak tenggelam perahu itu? Mengapa disebutkan di sini hampir tenggelam? Itu berarti hasil tangkapan ikan itu hanya sebatas hampir tenggelam. Perahu tidak tenggelam. Perahu itu hampir tenggelam. Itu berarti berkat yang Tuhan berikan kepada kita ada takarannya, ya. Ada takarannya. Jadi jika Tuhan memberikan berkat kepada kita, ada takarannya. Mengapa Tuhan memberikan kita berkat secukupnya? Sebab Tuhan mengajar kita untuk selalu mengucap syukur kepadanya dan mempercayai bahwa Dialah sumber berkat itu. Ada manusia yang ketika mendapatkan berkat Tuhan, dia tidak tahu mengucap syukur. Bahkan dia menjadi serakah. Tuhan sudah kasih satu, dia minta dua.
Tuhan kasih 2, dia minta 4. Tuhan kasih 4, dia minta 16. Ya, dia serakah dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Takaran berkat Tuhan itu sudah jelas. Perahu itu hampir tenggelam, tidak tenggelam. Saudara, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Mengapa Petrus tersungkur di depan Yesus? Mengapa? Karena Simon Petrus takjub dengan mujizat yang baru saja dia lihat. Simon Petrus takjub dengan apa yang baru saja dialami. Simon Petrus takjub dengan pengalaman yang terjadi hari itu. Dan kemudian dia menyadari sumber berkat adalah Yesus. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus, tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon merasa tidak layak menerima berkat sebanyak itu. Saking takjubnya, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa." Orang berdosa tidak layak, tidak pantas menerima berkat yang sebanyak ini. Inilah sikap rendah hati dari Petrus. Di saat dia menerima berkat Tuhan, dia tidak jumawa. Dia tidak kehilangan kesadaran diri bahwa berkat itu bersumber dari Tuhannya. Petrus tersungkur di depan Tuhannya. Saudara, ada banyak orang di dunia ini mengalami berkat Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalaminya, mereka melupakan Tuhannya. Mereka hanyut dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu mereka lupa mengucap syukur. Mereka lupa tersungkur di depan kaki Tuhannya. Petrus bukanlah pribadi yang lupa daratan. Dia tahu kelimpahan berkat yang dialami. Dan dia tahu dari mana berkat itu mengalir. Karena itu dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Inilah sikap iman yang menjadi teladan bagi kita semua. Apapun berkat yang engkau alami, tersungkurlah di depan kaki Yesus, mengucap syukurlah, berterima kasihlah kepada Yesus. Nafas kehidupan yang saat ini membuat engkau tetap hidup bergerak sampai detik ini, itu adalah berkat Tuhan. Mengucap syukurlah atas berkat itu. Saudara, setelah Petrus tersungkur di depan Yesus, Yesus mengucapkan kalimat ini. Perhatikan ayat 10. "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jadi Yesus mengubah Simon dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon. Engkau akan menjala manusia. Kata menjala di sini, kalau kita melihat teks Alkitab berbahasa Yunani, itu diterjemahkan dari kata sogrov. Artinya menangkap. Jadi menangkap manusia. Nah, pernahkah Anda melihat jala? Pernah. Jala itu untuk apa? Menangkap apa? Menangkap ikan. Tapi di sini, jala itu digunakan untuk menangkap manusia. Jadi ini merupakan ungkapan simbolik yang menunjuk pada pemberitaan Injil. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Di dalam kitab Injil Matius pasal 28, kita membaca di sana, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kemudian, dalam kitab Injil Markus pasal 16, ayat 15, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara, setelah Yesus menyampaikan kalimat, "Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia," apa yang terjadi? Apa yang diucapkan oleh Yesus ini mendapat respon dari Simon dan anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka menghela perahu-perahunya ke darat, dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Luar biasa, saudara sekalian.
Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, mereka hidup bersama dengan Yesus, mereka berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi setelah peristiwa kematian, apa yang terjadi? Petrus gagal. Setelah dia menyangkali Tuhannya sebanyak 3 kali, Petrus kembali menjadi penjala ikan. Yesus yang datang menjumpai dia, lalu bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dengan penuh percaya diri, Simon menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi aku." Jawaban Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus mengucapkan kalimat yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengapa sampai 3 kali? Mengapa? Kita pasti ingat, Simon Petrus 3 kali menyangkali Yesus. Dengan bertanya 3 kali, Yesus seolah mau mengingatkan Petrus, "Engkau telah gagal menjadi pengikutku. Engkau mengatakan engkau mengasihi aku, tetapi engkau menyangkali aku 3 kali. Dan ketika Yesus menanyakan hal yang sama untuk kali yang ketiga, disitulah Petrus menyadari kesalahan dan dosanya. Dan dia menyesal. Dia bertobat. Dia berkata di hadapan Tuhannya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Jadi apa yang terjadi dalam hidupku, di masa yang lampau, engkau tahu Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu." Dan kemudian Petrus menyampaikan pertobatannya. "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Itu artinya mulai saat itu Simon Petrus telah bertekad untuk mengasihi Yesus seumur hidupnya. Dan catatan sejarah menunjukkan kepada kita, Simon Petrus membuktikan apa yang dia ucapkan. Dia menjadi seorang misionaris, mewartakan Injil dari Yerusalem sampai ke benua Eropa, dan di sanalah dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia dibunuh dengan cara disalib. Tapi sebelum disalib, dia meminta agar dia jangan disalib seperti Tuhannya, tersalib seperti ini, tetapi dia meminta agar dia disalibkan kaki di atas, kepala di bawah, dan permohonannya dikabulkan. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa hal yang sangat penting dalam hal memberitakan Injil Kristus. Yang pertama, dalam hal memberitakan Injil Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa media untuk memberitakan Injil bukan hanya mimbar. Ya, Yesus menggunakan perahu sebagai mimbarnya. Dan kita bisa menggunakan apa saja sebagai mimbar pewartaan. Itulah kreativitas yang Yesus tunjukkan kepada kita. Yang kedua, kalau kita mau mengatakan percaya kepada Yesus, maka kepercayaan itu jangan sebatas apa yang kita katakan atau sebatas mulut saja. Yang disebut percaya adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Disimpulkan dalam satu kata, percaya itu adalah taat. Mentaati Yesus, itulah percaya. Nah, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, melalui pengorbanannya di kayu salib, dia mati demi keselamatan kita. Jalanilah kehidupan dalam ketaatan. Di sini kita membaca sebuah mujizat yang luar biasa. Ketika Simon Petrus berlaku taat, di saat itulah mujizat Allah hadir dalam kehidupannya. Yang sebelumnya dia gagal, yang sebelumnya dia tidak sukses, menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang berhasil. Sebelumnya dengan kemampuan akal budinya, dengan keahlian yang dimiliki, dia gagal menangkap ikan. Tetapi ketika dia mentaati perintah Yesus, dia berhasil mendapat ikan dalam jumlah yang besar. 2 perahu hampir tenggelam. Jadi percaya itu adalah ketaatan. Percaya adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan kita dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Yang ketiga, setelah kita mengalami berkat Tuhan, jangan lupa tersungkur di depan kaki Yesus.
seperti Petrus. Dia telah mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Yang dilakukan adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Dia sadar, dia tahu sumber berkat adalah Yesus. Dan karena itu dia tersungkur, berterima kasih kepada Yesus, mengucap syukur kepada Yesus atas apa yang dia alami. Dia merasa tidak layak menerima berkat itu. Dan karena itu dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Orang yang mengalami berkat Tuhan sadar betul siapa dirinya. Manusia berdosa. Jika perasaan berdosa ada pada diri kita, Tuhan senang. Tuhan bahagia. Tuhan senang dengan orang yang sadar akan kelemahan dirinya, yang sadar bahwa dirinya berdosa. Tersungkurlah di depan kaki Yesus. Jika engkau dalam menjalani kehidupan telah mengalami berkat Tuhan, tersungkurlah dan nyatakan terima kasihmu kepada Tuhan. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah menjalah manusia, menangkap manusia. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan dalam pengertian verbalistik, berkhotbah seperti ini, bukan saudara sekalian. Jika engkau menjalani kehidupan, menghidupi ajaran Yesus, yaitu hidup dalam kasih, di dalam keluarga, bertetangga, berjemaat, bermasyarakat, jika itu engkau lakukan, engkau sedang memberitakan Injil. Sebab gaya hidupmu itu menarik perhatian orang dan mereka mencari tahu mengapa engkau menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan ketika tahu bahwa engkau menjalani kehidupan yang seperti itu karena ajaran Kristus, tertarik dengan Kristus. Orang mengikuti Kristus karena melihat teladan yang telah engkau tunjukkan. Jadi memberitakan Injil itu mulai dari diri kita. Tidak harus pergi ke tempat-tempat yang terpencil lalu berkhotbah di sana. Tidak. Tetapi diri kita menghidupi ajaran Kristus, hidup dalam kasih, itu adalah memberitakan Injil. Yang terakhir, setelah Petrus dan kawan-kawannya, Yohanes dan Yakobus, menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, ketika Yesus memanggil mereka untuk menjala manusia, itu ditaati oleh Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa mereka mentaatinya? Karena mereka telah melihat di saat mereka mentaati apa yang Yesus katakan, mereka berhasil, mereka menuai berkat, mereka menuai kesuksesan. Inilah pelajaran yang berharga bagi kita. Ternyata kunci sukses adalah Tuhan. Siapapun yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupannya. Demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus sumber berkat senantiasa memberkati kita. Amin.